Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara nomor 09-PDTG-2024-PTSBY merupakan perkara lanjutan dari nomor perkara 457-PDTG-2024-PA Malang. Dalam hal ini, Cahaya Pita selaku pihak menggugat merupakan istri sah dari almarhum Bapak Saluki bin Laiman selaku pihak penggugat terdahulu yang gugatannya diajukan kepada Pengadilan Agama Malang. Dalam proses pemeriksaan perkara, Bapak Saluki bin Laiman dinyatakan meninggal dunia sehingga untuk menggantikan suaminya, Cahaya Pita telah mengganti surat gugatan dan mencantumkan namanya sebagai pihak penggugat. Alasannya melatar belakangi mengapa Cahaya Pita tetap melanjutkan gugatan kepada Nabila Azahra selaku tergugat, yakni di latar belakangi oleh alasan ekonomi yang kian hari kian memburuk sepeninggalan dari almarhum Bapak Saluki bin Laiman. Sehingga Cahaya Pita memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum. Dalam proses pemeriksaan perkara, Hakim Majelis bertanya kepada para pihak, apakah para pihak bersedia untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, para pihak sepakat untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, sehingga Hakim Majelis memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan upaya mediasi dalam kurun waktu 30 hari sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Akankah perkara gugatan warisan serta penyaluran sisa harta warisan untuk dizakatkan kepada legislatif setempat dapat diselesaikan melalui upaya mediasi? Berikut merupakan praktik upaya mediasi yang akan kelompok 13 sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang saya hormati. Selamat datang di ruang mediasi. Seperti kesepakatan yang telah kita sepakati, kita melakukan mediasi di luar pengadilan ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Medina Sari SHMH selaku mediator yang telah para saudara sepakati. Selanjutnya kepada pihak penggugat maupun tergugat, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing dari pihak penggugat terlebih dahulu. Saya Cahaya Pita selaku penggugat. Saya Rahel Nadia selaku kuasa hukum penggugat. Saya Nabila Azahra selaku tergugat. Saya Nisriti selaku kuasa hukum tergugat. Baiklah, langsung saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada sidang sebelumnya para pihak telah sepakat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dan para pihak telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam proses mediasi perkara gugatan warisan serta penyaluran sisa harta warisan kepada legislatif setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mediasi dan tata cara pelaksanaannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan mediasi, diantaranya yang pertama, saya akan meminta penjelasan kepada para pihak atas objek yang menjadi sengketa untuk bergantian memberikan argumentasi. Selanjutnya, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Selanjutnya, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi telah mencapai kesepakatan akhir, kita akan menyusun nota kesepahaman atau kesepakatan akhir. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai ya mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari penjelasan pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan? Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju? Setuju. Silakan. Baik Bu Mediator, sebelumnya saya ingin meluruskan beberapa hal bahwasanya saya bertindak sebagai penggugat untuk menggantikan suami saya, almarhum Saluki bin Laiman selaku penggugat terdahulu yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Surabaya.
Dari pihak saya sendiri sangat merasa dirugikan akan keputusan hakim pada tingkat pertama yang menyatakan bahwasannya almarhum suami saya hanya mendapatkan ashobah karena harta warisan milik anak kandungnya sendiri. Bu Mediator, bahwasannya dengan melihat ketentuan siapa saja golongan yang berhak akan warisan, dalam hal ini Bapak Saluki sebagai bapak kandung dari almarhum Muhammad Siap yang sekarang digantikan oleh Ibu Cahyapita sebagai istri sah dari almarhum Bapak Saluki bin Laiman dinyatakan masuk ke dalam golongan 2 menurut hukum waris Islam. Sehingga dalam hal ini Ibu Cahyapita memiliki hak akan harta warisannya milik anak kandungnya sendiri. Saya mengerti. Namun adakah alasan lain mengapa Ibu mengajukan gugatan kepada tergugat, sedangkan fakta yang saya ketahui bahwa tergugat merupakan istri sah dari almarhum Bapak Salah. Baik, saya mengerti. Namun adakah alasan lain mengapa Ibu mengajukan gugatan terhadap tergugat, sedangkan fakta yang saya ketahui bahwa tergugat merupakan istri sah dari almarhum Muhammad Syah, anak Ibu sendiri, betul? Betul. Alasan Ibu mengajukan gugatan terhadap menantu Ibu sendiri di latar belakangnya ada salah apa? Karena menurut saya dia ini ingin menguasai harta warisan milik anak saya. Saya ingin menjelaskan, Bu, demi Tuhan, saya tidak bermaksud demikian. Pihak tergugat dimohon untuk tertib. Saya akan memberikan waktu buat Anda untuk memberikan keterangan. Sebelumnya mari kita dengar penjelasan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Pihak penggugat silakan dilanjut. Baik, sebelumnya apakah Ibu mengetahui mengenai harta warisan lainnya yang ditinggalkan oleh almarhum Muhammad Syah? Yang saya ketahui ada peninggalan harta warisan lainnya yang ditinggalkan oleh bapak angkat dari anak saya yang bernama Hasanuddin. Apakah Ibu mengenal almarhum Bapak Hasanuddin? Pernah bertemu atau memiliki hubungan darah? Tidak. Saya hanya mengetahui bahwa anak saya mempunyai bapak angkat dan saya dengan tidak. Saya hanya mengetahui bahwa anak saya mempunyai bapak angkat dan saya dengar bahwa bapak angkatnya meninggalkan harta warisan berupa rumah beserta isinya yang berada di jalan Kabelan Wetan nomor 54 RT 04 RW 04 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kadang, Kota Malang. Baik, saya cukupkan terlebih dahulu. Pihak tergugat silakan memberikan keterangan. Baik, Bu, terlebih dahulu saya ingin membantah tuduhan dari mertua saya yang menyatakan bahwa saya ingin menguasai harta warisan dari anaknya. Demi Tuhan, saya tidak bermaksud demikian, Bu. Benar bahwa sertifikat rumah atas nama suami saya Muhammad Siap berada di tangan saya. Tapi memangnya salah bahwa sertifikat tersebut ada di tangan saya. Saya kan istri sahnya dari anak ibu mertua saya. Apakah sertifikat rumah Bapak angkat dari Muhammad Syah atas nama Hasanuddin berada di tangan Anda juga? Ya, almarhum suami saya ingin saya menyimpan sertifikatnya tersebut, dan almarhum suami saya juga mengamankan kepada saya untuk menyimpan dan menjaga sertifikat untuk tidak diambil alih oleh penggugat selaku bapak kandung dari suami saya. Apakah almarhum suami Anda menjelaskan alasan mengapa sertifikat tersebut tidak boleh diambil oleh bapak kandungnya sendiri? Almarhum suami saya bercerita bahwasanya saat ia kecil hingga beranjak dewasa, ia tidak pernah memperlakukan selayaknya anak kandung dengan baik. Bahkan untuk makan dan uang jajan saja ia harus mencari sendiri. Hingga akhirnya suami saya bertemu dengan bapak angkatnya, yaitu Bapak Hasanuddin. Dari pertemuan tersebut suami saya bisa melanjutkan hidup, dan berkat kebaikan dari bapak almarhum Hasanuddin, suami saya dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi anak dengan selayaknya. Bapak angkat suami saya itu lebih baik dari segi apapun jika dibandingkan dengan bapak kandung saya. Hei, Anda jangan asal bicara ya. Enggak. Oke, pihak penggugat silakan duduk dan tolong tertib supaya persidangan mediasi ini bisa berjalan dengan baik. Mohon kerjasamanya. Tergugat silakan dilanjutkan. Lagi pula, apa hak ibu untuk menuntut harta warisan milik suami saya? Apakah pernah merasa menguasai suami saya? Harta warisan yang ditinggalkan almarhum suami saya
harta warisan yang ditinggalkan almarhum suami saya itu harta warisan yang ditinggalkan almarhum suami saya itu ada 2, rumah yang kami tempati serta harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak angkat dari almarhum suami saya dan saya rasa tidak ada hak apapun dari ibu untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suami saya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Ingin memberikan penjelasan atau ingin dicukupkan saja? Saya ingin menjelaskan bahwasannya harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Muhammad Syed itu ada 2. Yang pertama, rumah yang ditempati oleh Muhammad Syed beserta istrinya yang bertempat di Jalan Kebalan Wetan nomor 54A, RT 4 RW 4, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Pedang, Kota Malang. Merupakan harta bersama dari Muhammad Syed dengan istrinya, sehingga dinilai tidak bisa diganggu-gugat mengenai pembagian harta warisannya. Saya berpendapat bahwasannya hanya istrinya lah yang berhak atas harta warisan tersebut. Bagaimana dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak angkat dari almarhum Muhammad Syed? Sama halnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya rasa dengan keterangan yang telah diberikan oleh istri Muhammad Syed yang menyatakan bahwa orang tua kandung Muhammad Syed tidak pernah mengurusi keperluan anak kandungnya sendiri, atas hal tersebut, saya berpendapat bahwa penggugat tidak berhak akan harta warisan peninggalan dari bapak angkat Muhammad Syed. Adapun alasan lainnya, bahwasanya saya menemukan fakta bahwa bapak angkat dari almarhum Muhammad Syed menitipkan amanat kepada Muhammad Syed yang menyuruh Muhammad Syed untuk menyalurkan sisa harta warisan tersebut kepada lembaga amil zakat setempat, sehingga harta warisan tersebut hanya dapat disalurkan kepada lazis, bukan kepada pihak yang lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya cukupkan terlebih dahulu. Pihak penggugat dan kuasa hukumnya apakah ingin memberikan keterangan? Saya tetap pada pendirian saya bahwa saya berhak atas pembagian harta warisan tersebut. Ditambah, sekarang kondisi ekonomi saya terpuruk semenjak meninggalnya suami saya. Saya masih memiliki anak umur 12 tahun yang merupakan adik kandung dari Muhammad Syed. Saya perlu menafkahi anak saya, dan saya rasa jika Muhammad Syed masih hidup, ia tidak akan keberatan untuk membagi harta warisan tersebut kepada adik kandungnya sendiri. Benar demikian. Tetap saja hubungan darah tidak dapat diputus oleh karena alasan apapun, dan saya sebagai kuasa hukum berpendapat bahwasannya klien saya berhak atas pembagian harta warisan tersebut. Pembagian harta warisan yang sudah dimaksud harta warisan yang merupakan akan hidup bersama Muhammad Syed dengan istrinya, atau harta warisan peninggalan bapak angkat almarhum Muhammad Syed? Keduanya. Saya juga memiliki anak yang perlu saya nafkahi. Harta warisan suami saya hanyalah satu-satunya cara supaya saya dan anak saya bisa tetap melanjutkan hidup. Saya berpendapat bahwa klien saya berhak atas harta warisan, baik itu harta warisan yang merupakan harta milik bersama Muhammad Syed beserta istrinya, juga harta warisan peninggalan dari bapak angkat Muhammad Syed. Baik, saya telah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Dapat saya simpulkan bahwa kedua belah pihak tetap dalam pendiriannya, yaitu baik pihak penggugat maupun tergugat merasa berhak akan harta warisan yang ditinggalkan oleh Muhammad Syed. Selanjutnya, yaitu proses negosiasi. Saya akan memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi hingga tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah pihak penggugat dan tergugat bersedia? Bersedia. Menurut ketentuan hukum waris Islam, baik dari pihak penggugat dan tergugat dinyatakan berhak akan harta warisan milik Muhammad Syed. Namun, perlu saya perjelas bahwasannya Muhammad Syed telah menikah dan memiliki anak berumur 5 tahun yang perlu untuk dinafkahi, sehingga pada objek sengketa 1, yaitu harta warisan yang merupakan harta milik bersama Muhammad Syed beserta istrinya, harta warisan tersebut akan jatuh ke tangan istrinya kecuali ditentukan lain oleh pihak istri. Bagaimana tergugat? Apakah Anda bersedia untuk mendengar permohonan dari pihak penggugat? Bersedia. Nak, saya benar-benar tidak tahu harus melakukan apa lagi. Kondisi ekonomi saya sangat memburuk dan ada anak yang perlu saya nafkahi. Sebagai seorang ibu, pastinya kamu mengerti perasaan saya. Saya meminta kemurahan hati kamu agar saya dan anak saya bisa tetap melanjutkan hidup, Nak. Tolong, Nak, mengertilah. Bagaimana pihak tergugat? Apakah Anda keberatan atas permohonan dari pihak penggugat? Sejujurnya saya pun tidak rela jika harus dibagi.
Apalagi saya juga memiliki seorang anak yang kebutuhannya perlu saya cukupi. Namun sebagai seorang ibu, saya mempunyai empati sehingga saya menyatakan saya tidak keberatan jika harta warisan dibagi, namun dengan ketentuan bahwasanya bagian penggugat akan saya bagi ketika saya merasa sudah cukup mengambil bagian harta warisan milik saya. Bagaimana penggugat? Nak, terima kasih ya, Nak. Baik, objek sengketa 1 sudah tercapai kesepakatannya ya. Bagaimana dengan objek sengketa 2 yang merupakan harta peninggalan Bapak angkat Muhammad Syah? Saya rasa disamakan saja pembagiannya dengan pembagian objek sengketa 1. Namun karena pada objek sengketa 2 yang merupakan harta warisan peringatan Bapak angkat suami saya, dalam hal ini terdapat suatu amanat yang harus saya tepati, yaitu untuk menyalurkan sisa harta warisan tersebut kepada lazis setempat. Jadi mungkin bagian harta warisan penggugat akan dikurangi, sedikit akan saya berikan setelah saya telah menyalurkan sisa uang harta warisan tersebut kepada lazis setempat. Pihak penggugat, saya jelaskan terlebih dahulu karena pada objek sengketa 2 yang merupakan harta warisan dari Bapak angkat Muhammad Syah, perlu diketahui bahwa pada objek sengketa 2 terdapat suatu amanat yang harus ditepati oleh pihak penggugat, yaitu suatu amanat dari Bapak angkat Muhammad Syah untuk menyalurkan sisa harta warisan tersebut kepada lazis setempat. Bagaimana penggugat? Apakah keberatan atas permohonan tergugat? Tidak, saya sangat berterima kasih kepada menantu saya yang sudah meluluhkan hatinya untuk membagi warisan tersebut. Baik, jadi karena sudah tercapainya proses negosiasi pada hari ini, saya berharap bahwa hasil negosiasi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena proses mediasi tercapai, maka akan saya buatkan nota kesepahaman, nota kesepakatan perdamaian sebagai alat bukti tercapainya proses mediasi pada hari ini. Nota kesepakatan perdamaian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan kemudian nota kesepakatan perdamaian tersebut akan saya serahkan kepada majelis hakim guna untuk dibacakan sebagai putusan dan ditujukan untuk memperoleh kekuatan putusan tetap. Baik, saudara penggugat maupun tergugat, silakan maju untuk menandatangani nota kesepakatan perdamaian pada hari ini. Baik pihak penggugat dan tergugat, saya mengucapkan terima kasih atas ikhtiar baiknya selama proses mediasi berlangsung. Saya sebagai mediator memohon maaf apabila terdapat kata yang seharusnya tidak saya ucapkan. Untuk menutup proses mediasi yang berbuah baik ini, saya mempersilakan bagi kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk bersalaman sebagai bentuk tercapai mediasi pada hari ini. Terima kasih. Dah.